Literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Sedangkan numerasi merupakan kemampuan menggunakan angka dalam konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Literasi dan numerasi merupakan keterampilan dasar yang penting untuk kesuksesan individu dalam kehidupan, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif untuk memahami dan mengolah informasi secara mendalam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan mendorong kreativitas. Berdasarkan nilai raport pendidikan SMKN 3 Muntai tahun 2025, hasil asesmen nasional menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa termasuk kategori sedang dengan skor 59,26%. Dari data tersebut, kemampuan literasi dan numerasi masih di bawah 60%, sehingga masih harus ditingkatkan. Berdasarkan refleksi diri bersama guru dan evaluasi raport pendidikan, pada kegiatan rapat dengan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, hasil asesmen siswa dengan soal tipe AKM dan hasil wawancara dengan siswa didapatkan beberapa informasi diantaranya. Yang pertama, sebagian siswa kurang fokus dan kurang siap secara mental untuk menerima materi di jam pertama yang dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa. Yang kedua, kurangnya minat dan motivasi terhadap literasi numerasi. Yang ketiga, kegiatan literasi yang kurang menarik. Yang keempat, kurangnya pengenalan tentang pentingnya keterampilan literasi dalam kehidupan. Yang kelima, tidak ada pembiasaan rutin yang mendorong siswa untuk berliterasi. Alasan mengapa praktik baik ini penting untuk diterapkan adalah yang pertama, kegiatan tadarus sebelum pembelajaran dapat memperlancar bacaan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketenangan dan fokus sebelum memulai pelajaran, meningkatkan perilaku belajar siswa, dan membentuk karakter religius. Yang kedua adalah meningkatkan minat, motivasi, dan kesadaran siswa akan pentingnya literasi untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan manfaatnya bagi kehidupan. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, menjadikan literasi sebagai budaya positif di sekolah. Dan yang kelima, merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi di asesmen nasional. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai ketua gerakan literasi sekolah yang mengkoordinir kegiatan literasi di sekolah dan sekaligus sebagai salah satu guru pembimbing yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tadarus dan literasi sebelum pembelajaran. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, mengubah mindset siswa menjadi membaca merupakan hal yang menyenangkan. Yang kedua, metode literasi yang monoton dan tidak variatif membuat siswa merasa bosan. Yang ketiga, mendorong siswa membiasakan diri untuk berliterasi. Yang keempat, menyiapkan sumber informasi yang kontekstual dan berkualitas. Dan yang kelima, lingkungan rumah atau keluarga yang kurang mendukung kebiasaan literasi di rumah. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah saya sebagai ketua gerakan literasi sekolah, tim yang beranggotakan 14 orang guru, termasuk saya yang bertugas sebagai pembimbing tadarus literasi, guru, khususnya wali kelas dan guru piket sip pertama, siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah selaku pemberi izin dalam melaksanakan praktik baik ini, dan orang tua siswa yang mendukung kegiatan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, melakukan kajian raport pendidikan, mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan ruang GTK, serta berdiskusi dengan tim, guru, ataupun rekan sejawat untuk memilih waktu, metode, dan media literasi. Yang kedua, mengenalkan kepada siswa pentingnya keterampilan literasi dalam kehidupan. Yang ketiga, merancang pembiasaan literasi yang efektif, menarik, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa untuk mendukung pembiasaan literasi, dan yang kelima, melaksanakan kegiatan literasi yang sudah dirancang. Strategi yang digunakan adalah untuk tahap persiapan, memetakan kebutuhan literasi siswa melalui raport pendidikan, mengevaluasi dan mengkaji bersama kepala sekolah dan seluruh guru akar permasalahan rendahnya literasi dan numerasi, serta kurangnya fokus dan persiapan siswa saat pembelajaran pertama. Yang kedua, mengidentifikasi hasil evaluasi, hasil asesmen, dan wawancara yang akan dijadikan sebagai dasar dalam merancang program pembiasaan tadarus dan literasi di sekolah. Mencari sumber inspirasi dari berbagai sumber, serta berdiskusi dengan tim, guru, dan rekan sejawat dalam memilih waktu, metode, dan media. Yang ketiga, mensosialisasikan dan meminta dukungan kepada orang tua siswa. Yang keempat, berdiskusi dengan tim dalam pembuatan jadwal pelaksanaan dan guru pembimbing.
Hasil kesepakatan bersama, tadarus dilaksanakan di musala dan literasi di ruang multimedia. Dilaksanakan selama 30 menit sebelum pembelajaran, setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dengan jadwal bergantian, berjenjang, dan sistem blok. Guru pendamping memandu siswa, dan setiap pekan dilaksanakan 6 jenis literasi yang berbeda-beda sesuai jadwal. Yang pertama adalah literasi artikel. Siswa membaca artikel online, kemudian memberikan kesimpulan terkait isi artikel di kertas. Siswa yang lain memberikan tanggapan. Yang kedua adalah literasi audio-video. Siswa menonton, menyimpulkan, dan memberikan komentar atau tanggapan terkait isi video, kemudian menuliskannya di kertas, kemudian dibaca secara bergantian. Yang ketiga adalah numerasi tingkat dasar. Siswa mempelajari konsep matematika dasar yang dikemas dalam bentuk game, trik cepat menghitung, dan lainnya. Yang keempat adalah numerasi tingkat lanjut. Siswa memahami konsep, menerapkan pengetahuan, dan bernalar secara matematis dalam kehidupan sehari-hari, dikemas dalam soal literasi dan numerasi tipe AKM. Yang kelima adalah literasi media atau koran online. Siswa membaca salah satu tema yang viral di media atau koran online dan memberikan komentar atau tanggapannya. Yang keenam adalah bercerita. Siswa bercerita ke depan kelas secara bergantian, tema ditentukan oleh pembimbing. Dalam hal ini, saya bertindak sebagai guru pembimbing literasi artikel. Tahap pelaksanaan dimulai dengan menyambut siswa di depan ruang multimedia, membuka kegiatan dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, mencek kehadiran, kemudian memberikan pengenalan dan penguatan kepada siswa tentang pentingnya keterampilan literasi dalam kehidupan. Selanjutnya, membagikan tema kepada siswa. Tema tersebut bersifat kontekstual dan berhubungan dengan keseharian siswa. Kemudian, siswa membuka handphonenya masing-masing dan menelusuri tema tersebut. Siswa bebas memilih satu artikel, membacanya, menuliskan kesimpulan, memberikan komentar dan tanggapan terkait isi artikel tersebut di kertas yang telah dibagikan. Membuat suasana belajar nyaman, membuat ringkasan, menggunakan akronim, memahami bukan menghafal, tidak mau bertanya. Menurut saya, mengatur jadwal belajar itu penting agar waktunya tidak bertabrakan dengan aktivitas lain. Pihak yang terlibat yaitu guru pembimbing, guru piket, wali kelas, siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Sumber daya yang diperlukan meliputi yang pertama sarana dan prasarana sekolah seperti jaringan wifi, smartboard, kertas, dan laptop. Yang kedua adalah gadget yang dimiliki siswa. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang mendukung. Yang keempat, guru piket shift pertama yang mengarahkan siswa memasuki ruangan. Yang kelima, kesediaan orang tua untuk mendukung kegiatan. Dan yang keenam, kemampuan guru pembimbing dalam mencari sumber belajar yang kontekstual dan berkualitas. Setelah dilaksanakan tadarus literasi Selasa, Rabu, Kamis, berdasarkan observasi dan penilaian yang dilakukan, dampaknya dapat terlihat dari antusias dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan juga hasil survei 90% siswa merasa senang setelah mengikuti pembiasaan tadarus dan literasi. Siswa juga semakin disiplin, tenang, dan fokus ketika pembelajaran yang pertama. Dan membaca Al-Quran juga semakin lancar, wawasan pengetahuan siswa semakin meningkat, hasil asesmen dengan tipe soal AKM juga semakin meningkat, yang artinya kegiatan pembiasaan ini menunjukkan hasil yang efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Diharapkan nilai literasi numerasi pada ANBK di tahun berikutnya dapat meningkat. Saya melihat perubahan yang nyata pada sikap dan karakter siswa. Mereka menjadi lebih disiplin, religius, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antara guru dan siswa dalam suasana yang lebih positif dan bermakna. Saya berharap kegiatan tadarus dan literasi ini dapat terus berlanjut menjadi budaya sekolah yang kuat. Membaca Al-Quran di pagi hari membuat saya lebih tenang. Sedangkan literasi membantu menambah wawasan dan melatih kemampuan berpikir kritis. Saya berharap kegiatan ini terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi kami sebagai siswa. Untuk membuat pembiasaan literasi dan tadarus yang sukses, guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan bahan bacaan yang menarik, melakukan kegiatan membaca dan diskusi rutin, melibatkan siswa secara aktif, serta berperan sebagai fasilitator dan teladan. Kuncinya adalah konsistensi, keterlibatan seluruh warga sekolah, dan integrasi kegiatan dalam pembelajaran sehari-hari. Ingarsa Sung Telada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Guru yang hebat adalah guru yang terus belajar dan menjadi teladan pembelajar sepanjang hayat bagi muridnya. Wajah sampai Kaputing.